Oke, selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau bahas salah satu primata, yaitu monyet. Tapi monyet ini punya ukuran yang sangat besar dan hidup di zaman es atau di zaman Pleistocene dulu. Dan nama makhluk ini adalah Dinopithecus. Walaupun namanya Dinopithecus, dia bukan dinosaurus ya, tapi monyet kayak yang gue jelasin tadi. Dan Dinopithecus ini adalah salah satu primata buas yang dikenal suka memangsa manusia di zaman purba. Dinopithecus adalah primata purba yang memiliki kemiripan dengan babon modern, tetapi dengan ukuran tubuh yang jauh lebih besar. Hewan ini memiliki tubuh yang kokoh dan berotot, cocok untuk bertahan di lingkungan yang keras pada zamannya. Kepala hewan ini memiliki tengkorak yang besar dengan moncong yang menonjol, mirip dengan babon modern. Giginya, terutama yang taring, sangat besar dan tajam, menandakan bahwa ia mungkin memiliki pola makan omnivora dengan kemampuan untuk mengunyah makanan keras. Postur tubuhnya tegap dengan lengan yang kuat dan relatif panjang, memungkinkan pergerakan yang lincah baik di tanah maupun di pohon. Kaki dari hewan ini sangat panjang dan kuat, mendukung pergerakan yang cepat serta kemampuan bertahan hidup di berbagai jenis medan. Seperti babon modern, Dinopithecus mungkin memiliki ekor panjang yang mungkin digunakan untuk keseimbangan saat bergerak. Ukuran tubuh Dinopithecus ini sangat tinggi ya, kalau dia berdiri tegak itu sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Dan ya, untuk ukuran sebegitu, kemungkinan hewan ini untuk memangsa manusia pada zaman purba itu sangat tinggi. Selain itu, hewan ini juga memiliki berat yang sangat luar biasa, antara 77 kg sampai 120 kg, yang menjadikannya salah satu primata terbesar dalam keluarga Cercopithecidae. Dinopithecus sendiri diyakini memiliki perilaku yang sangat kompleks dalam struktur sosialnya. Seperti babon modern, hewan ini kemungkinan hidup dalam kelompok besar dengan struktur hierarki yang kuat. Kalian bayangin, babon dengan ukuran 1,5 meter sampai 2 meter tingginya itu bergerombol. Bertemu satu orang manusia purba yang sedang berburu. Apa yang akan terjadi? Tentu akan jadi makan siang atau makan malam yang sangat meriah. Bukan untuk manusia purbanya, tapi untuk babonnya itu, untuk Dinopithecusnya itu. Mereka adalah omnivora, memakan buah, dedaunan, serangga, dan mungkin juga hewan kecil, bahkan manusia purba. Dengan ukuran tubuh yang besar dan taring yang kuat, mereka juga memiliki kemampuan untuk bertahan melawan predatornya. Seperti yang gue bilang tadi, Dinopithecus ini hidup di zaman Pleistocene, tepatnya itu di periode awal Pleistocene, sekitar 4 juta tahun yang lalu hingga 2 juta tahun yang lalu. Kepunahan hewan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perubahan iklim. Pergeseran ekosistem dari hutan lebat ke padang rumput mungkin mengurangi ketersediaan makanan dan habitat mereka. Selain itu, kehadiran primata besar lain, termasuk nenek moyang manusia, bisa menjadi faktor persaingan dalam mendapatkan sumber daya alam. Munculnya predator yang lebih besar dan lebih efisien dapat meningkatkan ancaman bagi spesies ini juga. Fosil Dinopithecus ini pertama kali ditemukan di Afrika, tepatnya di Afrika Selatan. Dalam berbagai situs arkeologi dan paleontologi, beberapa ilmuwan yang berkontribusi dalam penemuan serta studi tentang Dinopithecus meliputi Robert Broom, seorang paleontolog terkenal yang banyak meneliti fosil primata purba di Afrika. Selain itu ada John T. Robinson, peneliti Afrika Selatan yang membantu memahami evolusi primata dan hubungannya dengan lingkungan purba. Banyak peneliti yang mengatakan kalau fosil Dinopithecus ini ditemukan dalam kondisi mati di usia yang muda, jadi belum di usia yang dewasa. Dan ada kemungkinan kenapa hewan-hewan ini mati di usia muda. Yang pertama dan kemungkinan terbesarnya adalah Dinopithecus ini dibunuh oleh para manusia-manusia awal atau manusia-manusia purba yang takut kalau Dinopithecus ini tumbuh menjadi lebih besar dan menjadi dewasa sepenuhnya. Karena kalau mereka udah lebih besar dan dewasa sepenuhnya, mungkin hewan ini sudah tidak bisa dihentikan lagi. Mengingat ukuran tubuhnya itu bisa sampai 2 meter lebih. Bayangin ketika fosil-fosilnya yang ditemukan dan diteliti itu memiliki ukuran 1,5 meter, dan itu masih dikatakan kategori Dinopithecus muda. Dinopithecus dewasanya ukurannya seperti apa mungkin kalau tidak dibunuh dalam usia muda.
Dengan ukuran besar dan taring yang tajam, Dinopithecus bisa menjadi predator atau setidaknya kompetitor yang agresif terhadap manusia purba. Jika Dinopithecus memiliki sifat teritorial agresif seperti beberapa spesies babon modern, mereka mungkin menyerang manusia untuk mempertahankan wilayah atau sumber makanannya. Primata ini mungkin memangsa anak-anak atau individu yang lebih lemah, sehingga manusia pada zaman itu merasa perlu membasmi hewan ini sebelum mereka tumbuh lebih besar dan lebih sulit untuk dikendalikan. Australopithecus atau Homo habilis mungkin menganggap Dinopithecus sebagai pesaing dalam berburu dan mengumpulkan makanan. Seiring berkembangnya alat-alat batu, manusia purba ini bisa mulai berburu primata besar seperti Dinopithecus untuk mengurangi ancaman atau bahkan sebagai sumber makanan. Bukti bahwa Dinopithecus dibunuh di usia muda ini bisa menjadi strategi manusia purba untuk mencegah persaingan di masa depan. Nah, tadi itu fakta-fakta menarik dari Dinopithecus. Sekarang gue mau ceritain apakah kemungkinan ada Dinopithecus hidup di alam liar sekarang seperti makhluk-makhluk kriptid. Dan makhluk-makhluk kriptid apakah yang kemungkinan adalah Dinopithecus ini sendiri? Yang pertama ada Nandi Bear. Pernah gue bahas video tentang Nandi Bear, dan memang kemiripan dengan babon itu sangat mirip ya. Jadi ada kemungkinan hewan ini adalah Dinopithecus yang masih bertahan di era modern. Di Kenya dan Uganda, masyarakat lokal memiliki legenda tentang Nandi Bear, makhluk misterius yang dideskripsikan sebagai hewan sebesar beruang, tetapi dengan wajah menyerupai babon. Beberapa laporan menyebutkan bahwa makhluk ini sangat agresif dan dikenal menyerang manusia di malam hari. Walaupun banyak orang menganggapnya sebagai mitos, beberapa teori menyebutkan bahwa Nandi Bear mungkin adalah sisa populasi primata purba seperti Dinopithecus atau sejenis Theropithecus raksasa yang belum terdokumentasi. Selanjutnya ada juga ya hewan yang pernah gue bahas di channel ini, yaitu The Devil Monkey dari Amerika Serikat. Beberapa laporan hewan kriptid dari Amerika Serikat, terutama di wilayah Appalachian dan Midwest, menyebutkan bahwa Devil Monkey merupakan makhluk berbulu besar dengan tubuh mirip primata dan perilaku yang agresif. Devil Monkey sering digambarkan memiliki moncong panjang seperti babon, taring besar, dan bisa berjalan dengan 2 kaki atau 4 kaki juga. Laporan paling terkenal berasal dari tahun 1959 di Duncansville, Ohio, Amerika Serikat, di mana seorang saksi mata mengklaim melihat makhluk setinggi 1,5 meter dengan mata merah dan kecepatan luar biasa melompat dari satu ladang ke ladang yang lain. Meskipun banyak ilmuwan skeptis, beberapa orang percaya bahwa Devil Monkey bisa jadi spesies primata liar seperti Dinopithecus yang belum diketahui. Selanjutnya ada kisah dari Great Grey Man dari Skotlandia. Hewan kriptid ini menghuni pegunungan Cairngorms di Skotlandia. Ada legenda tentang makhluk bernama Amferliatmore, atau yang dikenal dengan nama Great Grey Man. Beberapa saksi mata mengklaim bahwa makhluk ini lebih mirip primata besar dengan wajah seperti babon daripada sosok manusia seperti Bigfoot. Hewan kriptid ini dipercaya memiliki tinggi sekitar 2-3 meter, berbulu abu-abu dan sering terlihat di daerah gunung berkabut. Selanjutnya ada dari negara tetangga kita, Filipina, tentang hewan kriptid bernama Saki Bonbon. Di Filipina ada cerita rakyat tentang Saki Bonbon, primata besar yang dikatakan tinggal di hutan pegunungan. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa makhluk ini memiliki wajah seperti babon dengan taring yang besar. Nah, jadi itu hewan-hewan kriptid yang mirip Dinopithecus. Apakah hewan-hewan kriptid ini yang berasal dari benua berbeda? Ada yang dari Afrika, Eropa, Amerika, bahkan Asia Tenggara. Itu memiliki kesamaan yang sama, apakah sebuah kebetulan? Menurut gua enggak. Ataukah memang di dalam hutan sana ada seekor hewan yang mirip Dinopithecus yang masih bertahan hidup? Itu balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing ya. Untuk video Nerd Indut kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa lagi di video Nerd Indut selanjutnya dan bye-bye.